mencarikan jalan yang lain. Karena pepatah mengatakan obat itu adalah keseimbangan hidup yang sudah disiapkan oleh Sang Pencipta. Saya mengambil contoh yang sering saya gunakan adalah ulat. Ulat cara Jawane uler. Saya belum pernah melihat ular molet-molet mergo gatel. Tapi dia dengan tenangnya duduk berjalan-jalan kuruntelan karo kancane tetap tidak merasa gatal. Ternyata memang di sana punya alat atau bahan yang membuat dia tidak gatal, yaitu cairan yang ada dalam tubuh. Jadi jenengan kalau merasakan gatal karena ular, cari ular seadanya, dipletes-tes cairan itu silakan dioleskan di tempat di mana itu berada. Saya pernah kena sangat sakit ketika menyentuh ular serit. Ular serit itu yang berasa negur buyuni, yang gue desa temen. Lek neng kutha jenenge ular lintang. Nggih. Tapi ular serit itu yang kecil, yang punuknya itu ada merah, pokoknya berwarna tajam. Ternyata itu menunjukkan semakin tajam, semakin kuat racunnya. Akhirnya ada orang di sekitarnya, "Keng Pak Guru, gatel meranyas, buaya ku lara kabeh, kupingku kayak ngadeg-ngadeg kok. Wong niku ular serit, pun kula golekne." Tidaklah oleh ular, bukan ular serit, tapi ular sanes Bu. Ular sing coklat to, Pak. Ular jaran. Ular jaran kan digatel, malah dipletes. Nah, pletesannya itu dioleskan, dilelah ya wis waras akhirnya tak tukokne rokok, ayo rokokan bareng sakit demen. Itu salah satu yang pernah saya alami. Tapi aku tidak pelejingan karena uji coba. Nyen prisa lateng. Nah itu kan gatel. Terus kula mau iki obate ya ning kono dhewe. Latenge kula uyek. Godhonge lateng tak uyek, tak templekne. Lah kok malah nemen. Yang betul ternyata yang di khusus itu adalah akarnya. Jadi ya saya jadi korban, tapi tidak apa-apa, saya kan menjadi penyelamat bagi jenengan, orang sang jajal. Nah sekarang ada ahlinya, nanti silakan dikenalkan nama, alamat, dan tujuannya murni untuk membagi agar hidup ini ada gunanya, memayu hayuning bawono migunani tumraping liyan. Waktu dan tempat saya serahkan sebelumnya Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu, nama saya Anwar Sadari Pare. Yang pertama, saya mewakili dari Kimia Farma. Saya ingin berbagi ilmu tentang toksin. Mungkin kalau dulu ada yang pindah dari SMP lain, Pak, dulu saya ingat jenengan di timnya Dr. Hembing. Ya, saya tahun 2008 sampai 2017 ya. Nah, kenapa kok beralih ke Kimia Farma ini? Saya beranggapan bahwasannya tidak ada pengobatan yang melebihi kecepatannya pengobatan Dr. Hembing. Ya, kenapa? Karena ibu saya kadar gulanya sampai 520, Bu. 2 bulan tidak bisa melihat. Tepat yang disampaikan Dr. Hembing, 2 minggu berturut-turut setiap hari tidak boleh putus konsumsi mengkudu sama lobak. Tahu lobak, Bu? Nggih. Seperti wortel warna putih, cukup sejari, mengkudunya 1 biji. Tepat 2 minggu, Bu, ibu saya bisa melihat, alhamdulillah, sampai sekarang tahun 2008 ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa jadi solusi, Bu. Jenengan tidak lagi menggunakan obat karena apa? 3 penyakit ini yang memicu rusaknya ginjal. Apa, Pak? Pertama asam urat, kedua diabetes, ketiga hipertensi. Tanda tangan. Loh, Pak, ada yang kena asam urat, kena diabetes, kena hipertensi lengkap, tapi ginjalnya aman karena tidak mengkonsumsi obat. Nah, ya, ini
saya ambil contoh Bu, ada di Nglames ya, SMP 2 Nglames itu setiap hari mengkonsumsi allopurinol, obat asam urat. Saya tanya, Bu, Ibu tahu dari mana? Dulu Pak, saya itu sampai nggak bisa jalan, temen kasih tahu minum allopurinol, saya langsung bisa jalan. Awalnya 2 minggu sekali saya minum, seminggu sekali, seminggu 2 kali, sekarang setiap hari. Bu, ini yang mengkonsumsi setiap hari rata-rata ginjalnya yang kalah, rusak. Orang cuci darah itu rata-rata 3 penyakit Bu, asam urat, diabetes, hipertensi. Ya. Terus bagaimana Pak caranya? Saya butuh waktu 2 minggu saja Bu. Insya Allah nanti jenengan nggak merasakan sakit lagi. Apa? Selama 2 minggu hindari sayur warna hijau tua karena itu tinggi urin. Ya, 2 minggu Bu. Ya, tidak boleh Bu. Pokok selama 2 minggu saja karena tubuh kita juga perlu Bu. Ya, perlu vitamin ya. Jadi caranya selama 2 minggu dihindari, terus selama 2 minggu pula diturunkan. Kalau jenengan mengkonsumsi sayur warna hijau tua langsung linu Bu. Ya, linu karena apa? Purinnya tinggi, nanti tidak keluar tapi ngendap di persendian, namanya topus. Nah ya, jadi caranya bagaimana? Hindari sayur warna hijau tua supaya tidak linu. Nah nanti kalau sudah dihindari selama 2 minggu pula berturut-turut Bu, jenengan konsumsi buah yang antioksidannya sangat tinggi untuk menurunkan asam urat, mengatasi asam urat. Apa Pak? Terdapat pada buah apel, ini apelnya yang manis Bu ya, apel mana lagi ya, ya apel mana lagi dan sirsat. Tahu sirsat Bu ya, muris ya. Jenengan konsumsi setiap hari selama 2 minggu berturut-turut. Tapi pingin lebih cepat dari sirsat, dari apel, yaitu labusium, gondes, manisah. Dikupas kulitnya, dibelah, dibuang hatinya, diparut, diperes, diminum airnya. Nah ini Bu, ini jenengan sekali minum aja sudah merasakan khasiatnya langsung. Nah ya, ini kalau tensinya rendah, daun singkong Bu obatnya. Daun singkong diapakan Pak? Ambil 7 lembar daun singkong, dirajang, tambahkan 2 gelas air, direbus jadikan 1 gelas. Nanti diminum, tambahkan garam sedikit Bu. Nanti tensinya langsung langsung naik 20-30 dalam waktu 1 jam. Nah ya. Tapi untuk orang darah tinggi tidak boleh ya, ini pantangan berat Bu. Ini jangan coba-coba mengkonsumsi daun singkong. Ini yang tensinya tinggi, terutama yang 180 nggak merasakan pusing. Nah ini Bu, ini bisa jadi malapetaka ini ya. Adik ipar saya itu gara-gara tensinya 180 tidak merasakan pusing. Jam 4 sore main sama anaknya, jam 9 malam beli nasi padang, karena mau tutup sayurnya ditambah. Kalau mau sayurnya masih banyak, oh ya saya seneng sayur, tambah banyak-banyak Bu. Boleh tambah kuahnya, silakan, kuah yang kental itu Bu. Habis makan jam 9, jam 10 merasakan pusing, jam setengah 11 pingsan. Masuk rumah sakit, pembuluh darahnya pecah, jam 5 subuh meninggal. Nah ini Bu, jadi ini pengalaman. Kalau tensi jenengan naik sampai di sini kok kemeng, cepet Bu ambil air hangat agak panas, taruh kantong plastik, tempelkan di sini, pelek sampai dingin. Nanti kalau sudah dingin diulangi sampai 3 kali. Silakan cek, nanti tensinya akan turun. Nah, tapi dengan setelah 3 kali tadi Bu, yang terakhir dipuser ya, pas dipuser Bu ya. Nanti kalau pakai dipuser, darah yang kental ini akan encer. Setelah darah encer, jantung mumpanya ringan, nggak berat, tensi pasti akan normal. Nah ini akhirnya minum obat tidak, tanpa mengkonsumsi obat. Nah itu kalau tensinya tinggi, ambil daun mengkudu Bu ya. Ini yang darah rendah nggak boleh Bu ya. Jadi pantangannya darah rendah dengan darah tinggi itu berlawanan ya. Kalau darah tinggi, ambil daun mengkudu 3 lembar, dirajang, direbus 2 gelas, jadikan 1 gelas ya. 3 lembar. Kalau
daun mengkudu 3 lembar, tapi kalau daun singkong tadi 7 lembar ya. Nah, ini dirajang, tambahkan 2 gelas air, direbus jadikan 1 gelas. Kalau yang tensinya rendah tadi daun singkong Bu, pada saat hangat-hangat ditambahkan garam sedikit. Nah ya. Terus kalau yang tensinya tinggi, daun mengkudu Bu ya, nanti daunnya bisa dicolek-colek dengan sambal dimakan boleh ya. Nah ini darah rendah dan darah tinggi. Yang darah tinggi Bu, nggak usah khawatir, jenengan nggak akan minum obat. Caranya bagaimana Pak? Darah nggak akan mengental kalau jenengan setiap hari mengkonsumsi sayur bening asem sop, ya mubeng aja Bu di situ. Lah Pak, lah kalau pengen rawon, pengen gulai, pengen lodeh, diakali Bu. Ada buah yang menurunkan, ini pantang buat orang yang darah rendah, enggak boleh. Ya, apa Pak? Semangka, melon, timun. Pilih salah satu Bu. Belimbing boleh. Boleh belimbing. Ya, justru belimbing itu bisa untuk kolesterol juga, tapi kalah cepat dengan labusium. Ya. Nah, cipluan itu iya menurunkan kolesterol juga Pak, kolesterol, asam urat. Cuma kita ambil yang cepat, yang paling cepat ya. Nah, jadi kalau tensinya tinggi, sebelum makan yang enak Bu, jenengan makan buah dulu, semangka atau melon atau timun ya. Tapi jangan langsung habis makan buah langsung makan, jangan. Tunggu 30 menit biar diproses dulu Bu. Nah, jenengan langsung makan nanti dirusak oleh asam lambung yang meningkat pada saat kita makan. Nah ya. Kalau asam lambung, ada obat yang sangat mujarab untuk mengatasi asam lambung. Apa? Wortel tanpa dikupas sama susu kental manis. Loh, ini Bu. Tanpa dikupas, susu kental manisnya 1 sendok makan. Ini pengalaman juga Bu, istri saya tahun 2000 itu masuk rumah sakit, infus itu 26 botol gara-gara asam lambung. Saya hampir putus asa, akhirnya apa? Di TV muncul Dokter Hembing, langsung saya telepon, waktu itu pakai telepon biasa. Dok, kalau untuk mengatasi asam lambung apa obatnya? Wortel tanpa dikupas sama susu kental manis. Nah, diapakan? Diparut, tapi ada jumlahnya Bu, tidak boleh kurang dari 2 on. Ya, enak pakai setengah kilo Bu. Jelas nggak kurang itu. Setengah kilo diparut, diperes, nggak usah dikupas ya. Terus nanti airnya ditambahkan 1 sendok makan susu kental manis. Nah ya, diminum langsung serep 5 menit enak Bu. Kalau istri saya begitu mau minum langsung mau muntah Pak. Mencium aroma susu aja nggak bisa. Akhirnya apa? Saya konsultasi lagi dengan dokter Emil, Dok, bagaimana mau diminum ini bau dicium begini sudah mau muntah. Dipaksa, caranya ambil 2 atau 3 sendok makan, nanti pada saat minum hidungnya ditutup. Nah akhirnya dipaksa Bu. Begitu habis minum langsung gedek-gedek begini kayak mau muntah, tapi 5 menit kemudian iya ya penak lah. Akhirnya kalau begitu dihabiskan Bu. Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah asam lambungnya naik sampai minum obat. Nah iya diperes ya, nggak boleh dikupas Bu ya. Terus pantangannya apa Pak? Pantangannya susu sapi segar. Nah ini banyak yang nggak tahu Bu. Pantesan Pak, saya setiap minum susu kok asam lambung saya kambuh. Nah ya, jadi pantangannya susu sapi segar. Nah kok susu kental manis nggak boleh? Jangan salah, susu kental manis itu tidak mengandung susu sama sekali. Nah, tapi punya kelebihan apa? Kalau dipadukan dengan kulitnya wortel, membalut luka pada lambung untuk orang yang sakit MAH. Tapi kalau dipadukan dengan airnya wortel untuk menurunkan asam lambung. Nah ini Bu ya, wortel tanpa dikupas sama susu kental manis. Iya, semua mengkonsumsinya sebelum makan. Ya, jadi kulitnya nggak usah dikupas, dicuci bersih aja. Ya. Tadi darah rendah sudah, asam urat sudah, kolesterol sudah, MAH kulitnya wortel. Jadi wortel itu diparut, kulitnya tidak usah dikupas Pak, dicuci bersih. Untuk MAH dan asam lambung. Ya, jadi ya kalau asam urat labusium,
ya Gondes Manisah ya. Asam urat sudah, kolesterol sudah, tensi sudah, asam lambung sudah. Sama dengan asam urat Bu obatnya, Labusim, Gondes ya. Semua dalam keadaan mentah, tidak ada matang. Ya. Diparut, diperes. Jadi Labusim itu dikupas kulitnya, dibelah, dibuang hatinya yang tengah Bu. Diparut, diperes, diminum airnya. Pengobatan sehari 2 kali, kalau pencegahan cukup seminggu sekali, tidak setiap hari ya. Kalau tensinya ya itu tadi Bu, kalau tensinya turun ya, takutnya tensinya turun, diimbangi dengan daun singkong. Iya, jadi di mix jadi satu, enggak masalah ya gitu. Nah, terus setelah ibu saya 2 bulan tidak bisa melihat, dalam waktu 2 minggu bisa melihat tepat 2 minggu, pertanyaannya lain lagi Bu. Saya tanyakan ke dokter Embing, Dok, kadar gulanya sudah teratasi, lah sekarang asam uratnya apa? Itu tadi Bu yang disampaikan, asam urat dan kolesterol itu Labusim. Terus kalau tensinya harus punya tensi sendiri di rumah, wis beli 100.000 sudah dapat. Nah ya, akhirnya apa? Beli tensi Bu, tiap hari dicek. Nah, ya alhamdulillah begitu naik, kasih daun mengkudu langsung turun. Jadi nggak minum obat. Ya, kalau suruh pantangan makanan Bu, ibu saya itu sulit sekali. Nanti kalau kita penging itu Bu, katanya nggak sayang. Nah itu, sing ini wis nggak sayang, aku mau melok sana lah gitu Bu. Ya, nah padahal apa, demi kesehatan. Akhirnya sama dokter Embing disampaikan, kalau penyakitnya satu, obatnya juga 1 per 1. Tapi kalau penyakitnya macem-macem, obatnya cuma 1. Apa Pak? Bersihkan darah dari toksin, dari racun tubuh. Itu ibarat selang lumut Bu. Ya, ibarat selang lumut. Ini kalau lumutnya semakin banyak, semakin tebel, akhirnya nyumbat. Makanya sekarang banyak usia belum genap 40 tahun sudah kena gejala stroke. Kemarin saya lihat di snack video Bu, kelas 6 SD sudah kena stroke. Nah ya, nah terus Pak, bagaimana cara melunturkannya toksin? Yang pertama kita harus tahu penyebabnya Bu. Penyebab utama adalah garam. Jenengan kalau masak, jangan meletakkan garam sebelum air mendidih. Kenapa? Yang pertama yodiumnya hilang, yang kedua garam berubah jadi toksin, yaitu racun tubuh, sama dengan kita membuat lumut Bu. Nah ya, caranya bagaimana Pak? Kalau masak enggak usah pakai garam. Setelah mateng, matikan kompor, tunggu agak dingin baru dikasih garam. Nah ini jenengan menerapkan Bu ya, enggak perlu lama-lama, paling lo 4 hari sudah pada telepon saya, Pak, enak bangun tidur enteng, tangan gak kaku, pundak leher gak kemeng. Loh nanti jenengan kalau ngelembur garap rapot Bu, enteng Bu. Loh saya itu peredaran darah lancar, nggak capek jenengan. Nah ya, terus Pak, bagaimana saya kalau tidak bisa mengendalikan makanan? Loh ini Bu, lek jenengan nggak bisa mengendalikan makanan, jarang masak, sering beli di luar, berarti sama dengan saya Bu. Saya juga sulit mengendalikan makanan. Saya kalau makan di warung, makanya sesuai dengan nama saya Anwar, anak warung. Ya, nah, caranya sangat mudah. Bagaimana? Makan enak, tidak makan enak, sakit, tidak sakit, seminggu sekali lunturkan toksinnya, bersihkan. Pakai apa? Yang pertama daun kelor, bisa. Daun kelor itu cukup diambil 1 genggam, tambahkan 2 gelas air, direbus jadikan 1 gelas. Jadi ngerebusnya lama. Nah ini ada yang protes saya, Pak, saya tiap hari minum daun kelor. Diapakan? Saya seduh dengan air panas. Ngepek? Enggak, karena apa? Prosesnya yang salah. Nah, jadi daun kelor bukan dijemur Bu. Daun kelor, kalau dokter Agus menyampaikan, ingat daun kelornya setelah dipetik jangan lewat dari 4 jam. Kalau kita lebih cepat lagi Bu, cuma 1 jam. Nah, nggak boleh lebih dari 1 jam, karena apa? Kita butuh pengobatan yang cepat. Nah gitu ya. Nah terus
Pak, apa ada yang lebih cepat dari daun kelor? Ada. Apa? Mengkudu. Bentis. Tahu mengkudu, Bu ya? Nah, mengkudu yang sudah tua tapi masih mengkal, ditumbuk, diperes, endapkan 10 menit, ambil airnya saja. Nah, ini Bu. Loh, lek jenengan mengkonsumsi mengkudu, baunya ndak enak, rasanya pahit getir, berarti pengolahannya salah. Kenapa, Pak? Saya sampaikan yang bau itu busa, Bu. Bahan campuran sabun. Itu baunya ndak enak. Yang pahit getir itu getah, bahan campuran karet. Loh, ini nanti dipisahkan, Bu. Nah, jenengan kalau saya praktekkan mengkudu, Bu, tidak cukup 30 menit. Jenengan kalau ini cari di channelnya Siri Handayani double R ya. Di situ kontennya buahnya itu tahun 2015, Bu. Itu ada jus cantik dan langsing dan sehat bersama mengkudu. Nah, itu di situ judulnya itu, Bu. Akhirnya saya mengolah selama 32 menit. Kenapa? Suaminya ketergantungan dengan obat, tiap hari minum obat. Begitu saya sampaikan itu tahun 2015, dalam waktu 2 minggu telepon saya, Pak, jenengan boleh nggak saya viralkan? Monggo, kalau itu bermanfaat, sangat bermanfaat. Suami saya tidak menggunakan obat lagi. Loh, ini, Bu, ya, tahun 2015. Tahun 2017 saya ketemu timnya Dr. Hembing, pengobatan saya dikalahkan, akhirnya saya bergabung, yaitu dengan peluntur toksin tadi, Bu, ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau jenengan tidak bisa mengolah mengkudu atau nggak suka dengan baunya, ya, caranya seperti tadi, Bu, ditumbuk, diperes, endapkan 10 menit, ambil airnya, insya Allah nanti nggak bau, ya. Tapi lek jenengan nggak telaten, di apotik-apotik disiapkan, ya. Sudah lama, Bu, tahun 2017, tapi banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak kenal. Nah, ini nanti saya kenalkan, jenengan nggak usah takut, apa, aku nanti disuruh bayar. Tidak, ini gratis, ya. Cuma alatnya terbatas, hanya 7. Ya, caranya bagaimana? Yang sekarang ini lagi rasa-rasen, lagi ngantuk, ya. Terus kemudian pundak leher kemeng, silakan coba. Karena apa? Ciri-ciri toksin yang tinggi itu satu, gampang ngantuk. Terutama jam 9 pagi, Bu. Ya. Pak, saya tidur sudah cukup, tapi mesti jam 9 ngantuk. Nah, ini toksinnya tinggi. Yang kedua, gampang geringgingan. Nah, yang ketiga, gampang masuk angin. Nah, terus pundak lehernya gampang kemeng karena peredaran darah tidak lancar, ya. Nah, terus telapak kaki kebas. Nah, itu, Bu, ya. Nah, telapak kaki kebas itu banyak yang, Pak, saya kemarin check up, asam urat, kolesterol, kadar gula, tensi normal. Tapi kenapa kok kaki saya kebas, tangan saya kaku? Toksin. Nah, setelah tahu, Bu, alhamdulillah, Pak, baru sekarang enak, tanganku bisa nekuk, sholat juga enak, lututku bisa tak tekuk. Nah, ya, ini ada peluntur toksin. Yang pertama fungsinya mendeteksi dulu, Bu, ya. Lek jenengan pakai nanti 2 menit kok padam, berarti toksinnya rendah. Tapi jarang, Bu. 6 tahun saya mempraktekkan, hanya 2 orang aja. Kemarin 1 orang, Bu, tapi dapat lagi di Ponorogo. Yang 1 orang menjelang pensiun. Saya tanya, Bu, di Mojowarno, jenengan tahun depan pensiun? Iya. Luar biasa, toksinnya rendah. Rahasianya apa? Yang jenengan matur dari dulu kalau masak tidak pernah meletakkan garam sebelum air mendidih. Kemarin di Ponorogo, Bu, di SMP 2, ya, 1 guru. Bu, jenengan usia berapa? 52. Luar biasa, toksinnya rendah. Rahasianya apa? Saya, Pak, seminggu sekali mengkonsumsi Tahitianone. Tahu, Bu, Tahitianone? Jus mengkudu yang diolah di Amerika. Nah, enak, Bu, rasanya, ya. Terus saya tanya, berapa, Bu, harganya? 1 liter 500.000, tapi sudah 2 kali ini, Pak, saya beli 700. Kenapa, Bu? Karena kosong di mana-mana, tak cari nggak ada. Loh, ini, Bu, setiap 3 bulan sekali mengeluarkan uang 500 sampai 700.000. Tapi apa? Segala jenis pengobatan sudah tidak digunakan, ya. Nah, ini alat insya Allah nanti lebih efektif karena pengobatannya lebih cepat. Ini saya kenalkan. Nanti jenengan menghendaki pengin di apotik langsung, monggo. Nanti kalau di saya juga harganya terbatas, apa barangnya,
nanti bisa diangsur ya. Yang penting saya kenalkan jenengan tahu, kalau cocok mudah-mudahan jadi jembatan bisa didapatkan di apotik-apotik. Oke, monggo. Ini sebelum dipakai ukur dulu lingkar perut ya. Karena apa? Nanti kalau kaum wanita biasanya